sekarang Amara sendiri. Tante. Sabar ya sayang. Mudah-mudahan Papa Ishan gak kenapa-napa dan segera pulang dalam keadaan sehat. Bukan hanya kamu yang merasa kehilangan Amara. Tante juga sangat merasa kehilangan. Sekarang Amara sendiri, Tante. Amara gak punya siapa-siapa lagi. Dan semua ini karena Nadine. Nadine harus bertanggung jawab atas semua ini. Gara-gara dia, aku kehilangan kedua orang tua aku. Itu benar. Dia yang harus bertanggung jawab. Sebaiknya sekarang kita jangan menyalahkan orang lain. Apa yang menimpa Om Ihsan itu adalah takdir. Kenapa sih? Kamu selalu belain Nadine? Sudah jelas dia yang salah. Masih saja kamu bela. Mulai sekarang, kalian harus lebih dekat satu sama lain ya. Reno, Mama minta mulai sekarang kamu temani Amara. Kamu jagain Amara. Kasihan dia. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Gak pernah ada yang salah untuk menolong orang lain. Tidaknya, keberadaan kamu bisa menjadi obat kesedihan bagi Amara, Reno. Tapi Ma, ini... Reno, Mama minta mulai sekarang kamu temani Amara. Kamu jagain Amara. Kasihan dia. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Ingat Reno, gak pernah ada yang salah untuk menolong orang lain. Aduh, gimana nih? Aku gak mau ngasih harapan sama Amara. Seolah-olah aku ngasih perhatian. Padahal kan enggak. Reno, kamu harus ingat. Hanya kita yang Amara punya saat ini. Kamu mau dengar ucapan Mama kan? Kamu tahu, dosanya anak yang tidak dengerin ibunya, hah? Ingat baik-baik Reno. Iya, Ma. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk semakin dekat dengan Reno. Sahur, 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 sahur setelah maghrib, besoknya kuat puasa. Sahur, 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 sahur. Pak, ada maling, Pak. Pak. Ibu kemalingan apa? Perhiasan saya sekotak diambil maling. Ini, Pak. Perhiasan sama nasi kotak. Perhiasan sekotak. Sama kotak nih. Kapan kejadiannya, Bu? Kagak tahu. Aduh, Ibu nih serba gak tahu. Gimana kita mau menelusuri ya, Iya Kak? betul juga ya. Ayah kan mau masak sahur. Pas ayah lihat lemari ayah kebuka. Terus pas ayah periksa kayak gini. Perhiasan Habis, ayah Pak. habis semuanya. Yang herannya tuh maling masuk lewat mana coba? Kan semua pintu sama jendela udah ayah kunci. Yaudah, sekarang kita cek. Yakin kita cek? Yakin? Gimana kalau kita giro? Itu cek di dalam. Oh, yaudah. Ayo, bukan? Ayo. 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 Kalau kayak gini terus, Mas, kita bisa cepet kaya nih. Iya Maya, tapi jangan setiap malam. Nanti yang ada pada curiga. Kita harus atur waktunya yang tepat, oke? Iya, Mas. Kalian, uang sebanyak itu dari mana? Kalian gak nyuri lagi kan? Bukan urusan ibu, udah sana pergi aja. Kalau begitu, uang itu dari mana? Ibu cuma pengen tahu. Kalau bukan hasil curian, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau... Ibu gak usah ikut campur deh, Bu. Ini urusan kita. Mas Dono apalagi udah tobat. Kalau begitu, suruh suamimu cari kerjaan. Jangan kebanyakan nganggur di rumah. Cari kerjaan yang halal. Kalau kebanyakan nganggur di rumah, nanti banyak godaannya. Yang ada nanti tahu-tahu
pengen jadi maling lagi. Baik, Bu. Saya akan segera cari pekerjaan yang halal. Baguslah kalau begitu. Ibu akan dukung kamu semampu ibu. Ayo kita masuk aja. Ya Allah, semoga Papa Ayah baik-baik aja dan segera diketemukan. Nyai, Kenapa Nadine kamu bersedih? nasibku membalang sekali, Nyi. Baru sebentar aku ketemu dengan bapak kandungku. Tapi sekarang bapakku hilang, entah kemana. Hilang? Hilang kemana? Papa kecelakaan. Tante Dewi meninggal. Tetapi bapakku gak diketemukan, Ji. Entah kemana. Kenapa Mas Ihsan harus pergi secepat ini? Baru kemarin aku bahagia melihat ayah dan anakku bersatu lagi. Nyai, kenapa? Maaf, aku kasihan sama kamu, Nadine. Pasti kamu merasa sangat kehilangan. Nyai, maukah Nyai membantuku untuk menemukan Bapak Ihsan? Tentu saja Nadine, aku mau. Dengan senang hati. Sekarang kamu jangan bersedih. Kita pasti akan bisa menemukan Papa Ihsan kembali. Makasih, Nyai. Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan sesama Nyai. Ke kampung sebelah ada orang yang meninggal karena cakaran kucing, Nyi. Aneh sekali. Cakaran kucing? Aneh sekali. Kucing bukan binatang yang mematikan. Kenapa ada orang yang meninggal karena kucing? Aku juga heran, Nyi. Kenapa orang itu meninggal karena hanya dicakar kucing. Terus ada pencurian juga, banyak maling. Tapi secara mencurinya itu rapi, seperti tidak terjadi pencurian, Nyi. Soalnya kenapa aku bilang rapi? Karena memang nggak ketahuan jejak-jejak si pencuri, Nyi, atau kejadian pencurian. Tetapi tiba-tiba ketahuan ada jejak kucing, Nyi. Rupanya ilmu hitam itu masih ada yang mewarisi. Jika itu kucing pesugihan, kamu tidak akan dapat mencarinya. Kecuali kamu pakai ini, pusaka obor sakti. Tetapi untuk apa obor ini, Nyi? Obor itu akan menyala saat kucing itu beraksi. Dan obor itu akan menunjukkan arah kemana kucing itu berada. Terima kasih, Nyi. Lihat nih, Mas. Bagus banget. Biasanya aku cuman lihat di majalah sih. Tapi hari ini aku pakai langsung, Mas. Gimana, Mas? Cantik nggak aku pakai ini? Sayangku, kamu cantik pakai baju ini. Mas, besok kita belanja lagi ya. Tenang sayangku,
aku akan membelikan apa yang kamu inginkan. Beneran, Mas? Bener. Terima kasih. Sayur, sayur. Ayo bang. Oh iya, Bu. Kangkung bang. Ya, ada tuh. Ya, masa selalu nggak gede. Kayak kerupuk mulu. Kan uangnya pas-pasan Cuk. Udah dah. Nggak ada bini, Bang. Belanja sendiri. Nih bini kita kerupuk bu. Udah tau kagak punya bini pakai nanya lagi. Bu, ngemeng-ngemeng cariin apa sih bu bini? Iya nggak Cuk? Pikiran bro jodoh, tukang sayur ini. Ya namanya juga usaha sih Cup, siapa tahu dapet. Ah, cowok zaman sekarang mah udah pada pinter. Nggak usah pakai dicariin. Lagian kalau kita cariin, suka banyak kurangnya. Inilah, itulah. Ya, Pok? Iya, sekarang mah banyak maunya. Milih-milih. Ya, Bu, beli sayur aja milih-milih. Apalagi bini, ya kagak, Cul? Iya benar juga Cup. Bang, ada daging ayam nggak bang? Mau bikin semur nih. Oh, ada, Neng. Ngapain sih? Pada ngomongin saya ya? Enggak. Cuma mau nanya, katanya laki lu kemarin mati suri ya. Mau meninggal nggak jadi, hidup lagi. Iya, denger-denger udah tobat ya? Udah nggak maling lagi? Syukur deh kalau gitu. Kampung kita jadi aman ya, Bu? Iya. Bu, kudu hati-hati bu. Walaupun udah tobat, siapa tahu hari ini tobat besok ulangin lagi bu. Yang namanya rambut bu sama-sama hitam, ya nggak Cup? Jangan ngomong sembarangan ya. Itu sama aja nuduh Mas Danu maling. Awas ya, ntar saya bilangin Pak Ustadz. Biar kalian tuh dinasehatin. Biar gak seuzon. Gak jadi bang? Lu sih kalau ngomong sejeplak aja lu depan orangnya lagi. Cup, biarin aja. Kalau bener dia tobat, dia kagak bakal marah apa yang gue omongin. Paling juga tobatnya tobat sambel, pedes. Waduh, kalau kayak gini rugi dong gue. Terus siapa yang bayar ini? Gara-gara lu sembarangan ngomongnya, jadi dagangan gue nggak laku. Pokoknya lu harus bayar. Enak aja bapak nyuruh gue yang bayar. Pak, gue itu kagak punya duit pak. Jangankan buat bayar ini pak, buat buka puasa aja saya cari masjid pak. Iya. Cup, lu yang bayar ya. Lu kan banyak duit, habis gajian. Lu kebiasaan lu. Kagak ada duit gue juga. Gak jadi juga gue. Wah, ya udah pergi sana. Ngapain di sini? Iya. Aja gue. Gak boleh begitu, simpan. Gitu ibu. Iya. Tadi tangan saya. Walei! Kok ada kucing? Saya harus lapor Pak RT nih. Kalau rumah saya habis kemasukan maling. Aku kaya raya. Banyak banget.
obor ini menyala. Jika itu kucing persugihan, kamu tidak akan dapat mencarinya. Kecuali kamu pakai ini, pusaka obor sakti. Berarti kucing itu lagi mencuri di tempat penduduk. Pasti dekat-dekat sini. Aku harus segera mencarinya. Obor ini semakin nyala. Berarti kucing itu ada di sekitar sini. Ada apa malam-malam di sini? Aye Nadine, Pak. Aye barusan lihat ada kucing yang masuk ke rumah itu, Pak. Kucing misterius. Kucing itu mau ngerampok, mau nyuri harta sama semua perhiasan orang yang punya rumah itu pastinya. Ah, gak usah aneh-aneh kamu. Udah ngaku aja. Kamu lagi ngawasin rumah ini kan? Pak, kok kagak percaya sama Aye sih? Nih. Kalau aku berubah jadi ular di depan warga, bisa bahaya nih. Aduh, Aye harus bertahan. Jangan sampai berubah. Aye mesti gimana nih? Mana Nyi Blorong? Kenapa belum muncul? Biasanya dia selalu muncul pada saat Aye terdesak. Mas Iksan, aku harus menemukannya. Celaka, manusia harimau. Ya Blorong, ada apa kamu ada di sini? Kamu memasuki batas wilayah kampung harimau. Apa? Astaga. Ternyata aku sudah pergi terlalu jauh. Hei, kau tidak mendengar pertanyaan pemimpin kami, ha? Oh, maaf. Aku tidak sengaja melewati jalan ini. Aku tidak tahu kalau ini sudah masuk wilayah kampung harimau. Ah, alasan. Pasti kamu sedang memata-matai kegiatan kami. Sana! Kekuatan ular itu lumayan tinggi. Anak buahku tidak sanggup menghadapinya. Aku harus mengatasinya. Tunggu, Ki. Aku tidak bermaksud mencari masalah dengan bangsa harimau. Kenapa kita tidak berdamai saja? Ki Sanjaya, sudah ratusan tahun kita bermusuhan satu sama lain. Tidak ada sejarahnya. Bangsa harimau berdamai dengan bangsa ular. Sejak kalian membunuh pangeran harimau. Itu berarti nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sebentar lagi, putri ular akan naik tahta menjadi ratu. Itu juga akan kami binasakan.
Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Bagaimana ini? Kalau manusia harimau muncul lagi, dia bisa mencelakai Nadine. Nadine harus cepatnya menjadi ratu ular dan bersiap-siap menyambut serangan mereka. Din, lu kagak apa-apa, Din? Kagak apa-apa, Babe. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumah kami baru saja kemalingan. Anehnya, pintu dan jendela rumah kami tidak ada yang rusak. Entah dari mana maling itu masuk, Pak. Nih, lihat. Isi kotak perhiasan kami sampai habis. Yang ada bekas cakaran kucing. Mereka bilang kucing. Apa mungkin kucing bisa mencuri? Jangan-jangan kucing yang di rumah itu, kucing gurunya Danu itu. Aku harus bicara sama mereka. Maya langsung mengunci pintunya. Sepertinya kecurigaanku itu benar. Maya, apa yang kalian lakukan di dalam kamar? Emangnya kenapa sih, Bu? Ada yang salah? Pasti ada sesuatu yang kalian sembunyikan, iya kan? Ah, Ibu ngomong apa sih? Jangan berbelit-belit deh. Ibu curiga dengan kucing hitam yang kalian pelihara itu. Kenapa dengan kucing itu, Bu? Itu kan kucing pemberian dari guruku, Bu. Ibu nggak percaya, Danu. Ibu tahu, itu kucing pencuri kan? Dan kalian sengaja pelihara kucing itu agar kucing itu bisa mencuri, iya kan? Ibu jangan sembarangan ya. Siapa yang bilang itu semua, Bu? Kamu nggak perlu tahu siapa yang ngasih tahu sama ibu. Siapa yang bilang, Bu? Siapa yang bilang? Danu, kamu keterlaluan. Kamu kasar sama ibu. Saya bisa lebih kasar kalau ibu nggak nurut. Jadi, kecurigaan ibu selama ini benar. Iya, benar kan? Lebih baik ibu diam, nggak usah ikut campur. Kalau Ibu gak mau diam, aku akan segan-segan kunci ini, Bu. Atau enggak Ibu bakal pergi dari rumah ini. Maya, kamu itu anak ibu. Aku ibumu, Maya. Ibu yang sudah melahirkanmu, bahkan membesarkanmu, Maya. Aku udah nikah, Ibu. Aku udah besar. Ibu masa nggak tahu kalau orang udah nikah, kewajibannya itu pada suami. Ya Allah. Maya, tolong bilangin ibu kamu. Saya nggak suka dengar orang nangis di sini. Tuh kan, Bu. Dengerin. Ibu sekarang mau nangis atau mau diam? Sudahlah, Mas. Gak usah dihiraukan. Kita pergi aja dari sini. Refreshing yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan-jangan kucing hitam yang dibicarakan orang-orang itu adalah benar kucing piaraannya Danu. Ya Allah. Aku khawatir dengan mereka, ya Allah. Tolong selamatkanlah, ya Allah. Anak dan menantuku, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah jalanmu, ya Allah. Bukalah hati menantu dan anakku, ya Allah, ya Robbi. Jangan biarkan mereka terpuruk dalam dosa, ya Allah. Ya Allah. Nadine? Loh, pipi kamu kenapa? Oh, gak apa-apa kok. Cuma kena cakar kucing aja. Kok bisa sih? Udah diobatin belum? Gak apa-apa kok. Ini luka kecil. Nggak boleh gitu, Nadine. Kan kita nggak tahu cakar kucing itu ada virus apa enggak, ya kan? Yuk obatin yuk. Tapi kalau aku memang kena virus, udah demam dari kemarin. Udah, kamu jangan bandel dong. Ayo, sini aku obatin di dalam. Kamu duduk sini ya.
Sini, aku bersihin dulu. Amara, aku tahu kamu pasti masih dalam keadaan sedih. Tapi aku mau kita lebih dekat lagi, kita menjadi teman ya. Udah deh, gak usah so baik sama gue. Emang lo pikir lo siapa? Jauh-jauh dari hidup gue. Dan satu hal lagi ya, gue gak mau baikan sama lo dan gue gak mau berteman sama lo. Lo itu membawa sial. Jangan ngomong kayak gitu, Amara. Kenapa masih gak terima? Emang bener kan? Lo itu membawa sial dan lo lihat sendiri. Lo udah bikin Mama Dewi meninggal dan Kak Paisyan hilang. Terus lo gak mau disalahin gitu? Dan satu hal lagi ya, jangan pernah injak rumah gue. Ingat itu. Amara, tolong ya jangan kasar sama Nadine. Kamu tahu kan, rumah itu rumah Nadine juga. Bukan, rumah itu rumah aku. Iya aku tahu, tapi Nadine itu... Apa, keluarga? Dia sama sekali bukan bagian dari keluarga aku. Tapi justru sebaliknya, dia membunuh keluarga aku. Aku akan menjauh dari kamu. Nadine! Terus aja belain. Nadine tunggu Nadine. Sama kamu, aku minta sama kamu, tolong jangan dengerin kata-kata Amara tadi. Amara lagi butuh kamu. Aku memang membunuh Papa Isya, Tante Dewi. Semua aku yang bunuh. Kalau mereka nggak naik mobil aku, semua itu nggak akan terjadi. Nadine! Reno, kamu lupa. Mama kamu minta buat nemenin aku. Aku butuh kamu, Ren. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku udah kehilangan kedua orang tua aku, Ren.
Tapi kenapa kamu masih mikirin Nadine? Sementara Nadine masih punya keluarga angkatnya. Aku sendiri, Ren. Nadine udah ngerebut semuanya dari aku, Ren. Reno, aku mencintai kamu. Tapi demi cintaku juga, aku gak akan mungkin membiarkan kamu menjadi sial gara-gara kehadiran aku. Amara benar, orang yang dekat dalam hidupku pasti selalu dalam bahaya. Ibu kandungku sendiri aja meninggal. Sekarang papa juga menyusul hilang entah kemana. Aku gak pengen terjadi sesuatu dengan kamu, Reno. Kenapa ruangan ini berasa beda ya? Apa kucing itu ada di dalam kamar ini? Ngapain kamu di sini? Jangan sembarangan masuk rumah orang. Aye cuma mau nyari. Mau ngapain, ha? Mau mencari apa? Mencari perkara? Cepat keluar dari sini. Kalau enggak, saya teriakin kamu maling. Iya, ayo keluar kok. Cepat keluar! Iya. Maya, kamu harus hati-hati dengan gadis itu. Sepertinya gadis itu mengetahui banyak hal. Iya, sepertinya seperti itu. Bagaimana kalau kita kasih pelajaran? Gimana sebelum Nadine tahu bahwa kita menggunakan pesugihan kucing hitam, kita jadikan tumbal saja. Baik, Maya. Kita jadikan gadis itu tumbal. Ibu sudah dengar semuanya. Jadi, selama ini kalian memakai pesugihan kucing hitam. Aku, Mas Danu. Astagfirullahaladzim. Nak, ya Allah, segeralah kalian bertobat, nak. Sebelum semuanya terlambat. Ibu diam! Ibu jangan banyak ngomong. Jangan kasih tahu warga. Jangan kasih tahu yang lain. Kalau sampai ibu kasih tahu yang lain, saya nggak segan-segan jadikan ibu tumbal pesugihan. Sungguh keterlaluan, Danu. Kamu tega? Ibu nggak usah banyak bicara. Ayo cepat! Danu, Danu mau dibawa kemana ibu, Danu? Diam! Danu! Kalian mau apakan ibu? Keluarkan ibu dari sini. Keluar aja kalau ibu bisa. Jangan. Sekarang saatnya bicara tentang tobatmu. Danu, tolong hentikan ini, Danu. Tolong hentikan ini. Maya, kenapa kamu diam saja ibu diperlakukan seperti ini? Aku ini ibumu, Maya. Aku ibumu. Apa kamu sudah gelap mata? Cuman gara-gara uang pesugihan itu. Ibu, selama ini aku selalu mengikuti nasihat ibu. Tapi apa, Bu? Aku tetap saja miskin, tidak mempunyai apa-apa. Dengan aku sekarang mengikuti nasihat Bapak Parjo, semua yang aku inginkan tercapai. Ya Allah. Bukalah pintu hati anakku dan menantuku, ya Allah. Berikan mereka hidayah-Mu, ya Rabb.
kuduku berdiri ya. Kayak ada sesuatu yang mistis. Danu, pasti dia merasa terganggu. Dia curiga sama aku. Iya, karena aku curiga sama dia. Dia datang ke sini mau melenyapkan aku. Aku harus bisa melenyapkan dia. Kau siluman ular. Biasanya kucing ini. Jangan-jangan Mas Danu dalam bahaya. Mus, kamu harus berganti posisi dengan Mas Danu ya. Oh. Wah, gawat nih. Kayaknya kucing ini nggak mau bertukar posisi dengan Mas Danu. Aku harus segera ke rumah Nadine. Bang! Bang, mari buruan! Ada apa sih teriak-teriak aja di dalam rumah kayak di lapangan bola? Tadi tuh rame, tapi sekarang kok udah sepi ya? Rame apaan? Ini kan kamarnya Nadine. Emang ngapain Nadine rame-rame di kamar sendiri? Ya Allah bang, tadi itu kedengeran kenceng banget, ribut. Ya udah, bang, ayah takut Nadine ngapain-ngapain. Sekarang dobrak deh. Mimpi lo kan urusan gue. Ayah kan takut, itu Nadine ngapain-ngapain lagi. Jangan kedebugan sama anak yang halus ngapa? Din. Nadine, anaknya, anak babe. Kan kagak ada, kagak bercanda sih ah. Din. Nadine. Nadine. Din. Duduk. Din. Mana? Nih. Nadine. Ada apaan sih? Nadine kagak ada. Nadine diculik. Nadine diculik. Cing, tenang aja, siapa yang mau nyulik si Nadine? Palingnya lagi jajan cilok di luar. Lah ini bukti kagak ada. Lu gimana tadi ada ribut-ribut. Udah jangan teriak-teriak aja, cari kagak culak-culik apaan sih? Ya udah. Nadine. Mana sih kalau ngomong tumben? Ada apa kau kemari? Apa muridku dalam bahaya? Jadi benar, Danu dalam bahaya. Ayo kita pergi. Mas Danu, kamu kenapa lari-lari ketakutan seperti ini? Nadine ternyata siluman ular. Kamu tahu dari mana, Mas? Kok dia siluman ular? Iya barusan. Aku melihatnya sendiri. Dia berubah menjadi ular. Pergi kau dari sini. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Jangan ganggu aku. Gak punya urusan. Kita punya urusan. Karena ayah udah tahu siapa kalian. Pencurian yang terjadi karena
kalian pakai media kucing hitam. Kalian jadi kucing hitam jadi-jadian. Iya kan? Sekarang mendingan ke kalian serahin diri kalian. Aku gak mau. Maya, ayo kita pergi dari sini. Jangan pergi. Astagfirullahaladzim. Mas Danu! Mas Danu! Mas Danu! Mas Danu! Mas Danu! Mungkin itu sudah takdir suami kamu. Harus mati dengan cara seperti itu. Pergi kamu dari sini. Kamu sudah membunuh suamiku. Tunggu ya. Ayah cari bantuan. Bangun, Mas. Bangun, Mas. Jangan tinggalin aku. Bangun, Mas. Mbak, tolong hidupkan kembali suamiku, Mbak. Ayo lompati mayat muridku biar hidup kembali. Cepet. Mana sih tadi yang teriak ya? Tahu. Bang, tolongin ayah dong. Nadine, lu diculik, terus lu kok bisa kabur? Hah? Diculik? Diculik ame siapa? Ah, lu dari tadi kemana aja emangnya, Din? Dicariin juga. Iya, ayah kagak diculik, Be. Ayah habis dijahatin sama orang, Be. Tapi alhamdulillah ayah kagak apa-apa. Siapa yang nyakitin lu? Siapa yang menyakitin lu? Jadi gini, ayah udah tahu siapa dalang dari semua yang terjadi di kampung kita. Jadi si Danu itu jadi kucing hitam buat malingin kita. Terus ayah mau disakitin, dia mau melarikan diri tapi ketabrak, Be. Terus meninggal dunia. Sekarang ayah mau minta tolong, minta bantuan. Ayo. Ayo udah. Kita lihat. Buruan yuk, yuk. Danu. Waduh, lagi sih. Ini adalah pesugihan kucing hitam 7 nyawa. Danu bisa hidup berkali-kali. Ini musyrik. Ilmu hitam harus dilawan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayo kita sama-sama membaca ayat kursi. Udah, baca yuk, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Di Blorok, ternyata kamu yang melindungi gadis namanya Nadine. Ternyata kau yang membuat kekacauan di kampung ini.
Akan ku habisi kau, Nadine. Panas, panas. Ih, terima kasih udah membantu aku. Ayo kita lawan dia, Nadine. Bangun! Kamu jangan mati! Kamu gak boleh mati, bangun! Tolong! 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 Nadine, kita harus habisi kucing itu. Jangan sampai kucing itu dimanfaatkan untuk pesugihan dan membangunkan orang yang sudah mati. Iya, Nyi. Kamu baik-baik saja kan, Nadine? Alhamdulillah, aku baik-baik aja, Nyi. Buru-buru, ya ilah, ada aja dah. Gimana, Tat? Mana? Hidup kagak? Mereka sudah meninggal. Oh iya, Ayo baru ingat. Wati di mana ya? Ayo khawatir banget sama dia. Nya, mungkin di rumahnya. Mending kita ke sono aja yuk, Nya. Yaudah ya. Ayo. Yaudah. Ini bagaimana? Langsung aja ya. Yuk. Ini jalan ya. Ayo kita buka. Ayo, Pak Ustaz. Terima kasih udah nyelamatin saya. Tapi mana Maya sama Danu? Wati yang sabar ya. Mereka sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok yang sabar ya. Mungkin ini udah takdirnya kayak gini. Kita doain aja ya. Moga-moga dosa-dosa mereka tuh diampunin. Ya? Amin. Jangan dulu banyak bergerak. Kau belum pulih. Aku di mana? Kau sekarang berada di kampung harimau. Warga menemukan kau dalam keadaan pingsan. Sekarang coba ceritakan siapa dirimu. Aku tidak tahu. Nama? Aku tidak tahu namaku. Aku tidak tahu siapa diriku. Ya Allah, siapa sebenarnya aku? Apakah aku memiliki keluarga? Dan di mana keluargaku sekarang? Kamu mau kemana? Ini saatnya aku pergi, Ki. Aku harus temukan keluargaku supaya aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku harus pergi. Kalau kamu mencari keluarga kamu tidak perlu pergi. Karena kamilah keluarga kamu. Kalau aku adalah bagian keluargamu, kenapa kau tidak tahu siapa namaku? Itu tidak mungkin. Nama kamu adalah Aksa. Kemarin saya hanya mengetes. Kamu terkena pukulan cakar harimau dengan sangat keras. Nyatanya kamu tidak ingat apa-apa. Kamu adalah warga kampung harimau. Kamu adalah warga di sini. Jadi kamu tidak perlu pergi kemana-mana.
Karena rumah kamu adalah di sini. Aku tidak akan biarkan dia pergi, karena dia harus menjadi manusia harimau pemangsa ular. Dia harus menuntaskan dendamku, karena hanya orang dengan tanda kepala harimau yang mampu mengalahkan Nyi Blorong dan Ratu Ular. Andi minta sedikit ya batu nisannya buat jadi cincin. Soalnya kan batu pancawarna susah kayak dicarinya. Lagian kan kakek udah gak butuh juga sama batunya. Kok cuman pohon ini yang ketiup angin ya? Aduh, jadi merinding gua. Aduh, tanggung ah. Bentar lagi gue dapat batu pancawarnanya. Lumayan dijual mahal. Makasih ya, Kek. Udah dibolehin ngambil batunya. Ini ulat dari mana nih? Ih, aduh banyak banget lagi. Gara-gara Dorman nih, gue jadi ketempuan. Hansip aja kebanyakan job, lagu. Udah nyantai aja lu ngomong, jangan bentak-bentak gitu. Gue kan kecil di sini, ntar kalau gue kaget jantungan gimana? Mati di sini, mau? Ya tapi kalau di sini serem. Udah, kagak ada maling yang ngumpet di sini. Cabut. Ntar dulu. Apaan sih? Jangan dorong, takut gue. Gila. Ulat zaman sekarang makanannya bukan daun lagi. Udah kayak debus aja tuh. Apaan? Debus? Itu lo lihat tuh. Nih, lo lihat. Makamnya Ki Sastro. Gompal dimakanin ulat. Ini sih Roman-Romanya bukan dimakan ulat, tapi digeragot orang. Bisa aja lu, kaget gue. Berarti ada yang sengaja ngambil ini. Oh gitu. Nah, mendingan sekarang kita lapor sama Pak Jaya. Kita belum ada bukti. Kita lihat dulu, ulet apa orang yang ambil. Lihatin dulu ya. Iya, bener juga ya. Ulet apa orang nih? Kayaknya mah ulet sih. Tapi kalau dilihat dari samping mah kayaknya orang yang ngerogotin. Ya nggak Pak Saidi? Pak Saidi? Pak Saidi ninggalin lagi. Udah tahu ini kuburan lagi. Takut, kabur. Ngapain gua kabur ke sana? Mentok. Kabur. Pak Jaya, sudah 3 bulan ini kamu nunggak. Saya dari pihak bank tidak ada toleransi lagi buat kamu. Sekarang juga kamu bayar atau rumah kamu saya sita. Maaf Pak, kenapa rumah kami disita Pak? Memangnya suami saya hutang apa? Oh, jadi ibu nggak tahu kalau suami ibu ini utang di bank dengan jaminan sertifikat rumah. Pak, apa benar? Papa gadein rumah kita? Mah, Papa itu pinjam duit ke bank karena kita nggak punya duit lagi, Mah. Cepat sekarang kamu bayar. Waktu minjam, kamu bilang pasti bisa bayar. Dan sekarang kami tagih. Boleh? Pak, saya mohon, beri kami waktu lagi. Saya janji, Pak, saya akan bayar. Iya Pak, jangan sita rumah kami Pak. Saya akan cari uang untuk bayar utang suami saya Pak. Oke, saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam seminggu nggak bisa bayar juga, terpaksa rumah kalian ini habis. Permisi. Di, kenapa kamu? Ya, tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Jaya, kita ini cuma mau laporan kalau Nisanya
Mbah Sastro itu gompal. Telon banget, batu nisan aja masih dicolong. Ya Allah, kenapa ada orang yang tega ngelakuin ini ke makam Bapak? Makasih ya Pak Saidi. Acul, udah ngasih tahu ke saya. Iya Bu, biasa aja, nggak usah bilang terima kasih segala. Ini kan udah kewajiban Acul buat ngamanin kampung sini, ya. Betul. Kalau sampai ada orang mau curi batu nisan, itu berarti makam keramat. Wah, nggak bener itu. Kalau kita percaya sama yang begituan, kata Pak Ustadz namanya itu musyrik. Dosanya itu gede banget, ya enggak? Lagi. Ternyata ada juga omongan Pak Ustadz yang nyangkut di hidung lu. Di mana-mana omongan itu nyangkutnya itu di otak bukan di hidung. Lo kira hidung gua tempat jemuran sepatu apa? Canda aja. Ini udah malam. Lebih baik kita ke dalam, nanti kita masuk angin. Nah, kalian berdua keliling deh. Iya. Jangan sampai ada maling kuburan. Iya siap Pak. Yuk, Yaudah, mandi. silakan Bapak masuk. Buruan sana. Gue ikut Bapak aja ya masuk. Apaan? Yaudah, ayo kita ke sana. Kenapa sih, Pak? Papa punya ide. Gimana caranya kita bisa cepat dapat uang? Biar Papa bisa cepat bayar utang Papa ke bank. Gimana caranya, Bang? Kita buat seolah-olah makam Bapak kamu Ki Sastro itu menjadi makam keramat. Dengan demikian, orang kampung akan berdoa di makam Bapak. Nah, setiap orang yang datang harus bayar. Dari sana kita bisa dapat uang. Astagfirullahaladzim, Bang. Kita memang butuh duit, Bang. Tapi gak begitu caranya. Itu sama aja. Abang mengajak orang-orang buat musyrik. Dosanya berat, Bang. Tapi mah, Papa bener juga. Ini pasti kita dapat duitnya banyak. Enggak. Mama gak setuju. Kita memang butuh duit. Tapi kita harus kerja keras. Bang Jaya, Abang sebagai kepala keluarga, harusnya Abang itu kerja. Bukannya Abang malah ngandelin uang warisan terus. Sekarang uang warisan sudah habis. Abang malah ngutang ke bank. Kamu istri gak tahu diri. Berani-beraninya kamu ngatur saya, hah? Kamu tahu nggak, saya utang ke bank itu buat kamu sama Andi. Kok sekarang kamu malah nyalain saya sih? Iya nih Mama. Mah, ini tuh lagi momen kita dapat duit banyak. Malah suruh capek-capek kerja. Udah, gak usah dekat mama kamu. Kita sekarang ke kuburan, biar makin cepat kita dapat uang. Ya udah. Ya Allah, ampunilah dosa suami dan anakku.